Ibu, jadi tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah yang Bapak Ibu lihat di flyers, jalan pintas. Jadi Bapak Ibu di sini siapa yang suka jalan pintas? Saya termasuk. Jadi contoh apa ya, kesaksian saya mungkin ketika saya datang pertama kali di Jakarta pada 2017, saya mengalami yang namanya tuh culture shock. Culture shock itu semacam apa ya? Hal yang baru, mengagetkan gitu Bapak Ibu ya. Ketika saya masih di Makassar, itu saya masuk jalan yang namanya jalan tol itu jarang banget. Masuk jalan tol itu ketika hanya ingin pergi ke airport atau pengen cepat sampai di daerah pelabuhan gitu Bapak Ibu. Ada yang daerah di pelabuhan situ di Makassar, di Pantai Losari dan segala macam. Nah, itu jalan tol cuman kepake di situ. Sedangkan waktu saya di Jakarta, itu kemana-mana masuk jalan tol Bapak Ibu. Apalagi waktu saya datang itu pertama kali tinggal di daerah BSD Tangerang itu, mau ke Jakarta itu pasti harus masuk jalan tol. Akhirnya keseringan masuk jalan tol sampai waktu awal-awal sering salah masuk juga jalan tolnya. Dan akhirnya muternya itu sangat jauh karena nggak bisa asal keluar, nggak bisa asal muter seperti di jalan biasa karena kan ada aturannya sama ada pembatasnya itu kan. Jadi harus ikutin terus arus jalan tolnya dan kita keluar di mana terus lihat maps buat muternya. Akhirnya apa? Akhirnya lebih kepengen apa ya? Gara-gara keseringan masuk jalan tol, jadi kepengen apa-apa tuh kepengen satset gitu, pengen satset, pengen cepet sampai. Akhirnya kepengen apa-apa tuh instan dan sebagainya gitu. Tapi Bapak Ibu, kadang di jalan tol juga yang harusnya itu jalan pintas, itu Tuhan masih proses dengan apa? Jalan tolnya macet. Jakarta itu parah banget. Jalan tolnya macet. Bahkan kadang macetnya jalan tol itu lebih macet daripada jalan biasa. Jadi berasa jalan biasa yang harusnya, jalan tol yang harusnya biasanya harusnya satset, jadinya macet. Itu karena mesti diproses juga sama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi prosesnya adalah apa? Ketika ingin pergi ke suatu tempat, ketika pergi ke kantor, ketika pengen pergi ke tempat kuliah, pengen ke rumah saudara yang jauh, itu atau pengen pergi ke airport, itu harus jangan deket-deket waktu. Misalkan kita flight-nya jam 10, perginya 2-3 jam sebelumnya. Karena apa Bapak Ibu, jalan tidak bisa diprediksi. Bisa aja macet di mana-mana. Contoh kisah. Contoh kisah. Jadi ada seorang pria yang bernama Mike. Dan dia bekerja di sebuah perusahaan besar. Dan dia sangat ingin naik pangkat. Dia di perusahaannya itu dia merasa tertekan oleh persaingan di tempat kerjanya dan dia ingin mencapai kesuksesan karir dengan segera. Dia mau cepet nih. Akhirnya, tanpa memikirkan konsekuensi, dia memutuskan untuk mencuri beberapa data perusahaan yang rahasia. Jadi dia curi data perusahaan yang rahasia, data rahasia perusahaan, dan dia gunakan untuk mendapatkan keuntungan di dalam persaingan. Awalnya, maksudnya ini dicari jalan pintas ya Bapak Ibu ya. Awalnya, tindakan ini memberi si Mike ini keuntungan. Dan akhirnya dia naik pangkat nih, dia cepat naik pangkatnya gitu. Namun, setelah beberapa bulan, tindakannya ketahuan Bapak Ibu. Terungkap tindakannya. Dan perusahaan menemukan bahwa dia telah mencuri data rahasia perusahaan, akhirnya dia dipecat. Selain itu, dia dihadapkan pada konsekuensi hukum, dan akhirnya dia harus menghadapi tuntutan yang serius. Jadi apa Bapak Ibu? Ini contoh ketika jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Ketika dia tidak mau diproses, dia sudah uh, mau mendapatkan kesuksesan karir secara cepat, dia menghalalkan segala cara dan dia mencari jalan pintasnya sendiri. Dan dia tidak mau diproses oleh Tuhan. Akhirnya apa? Bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi dia merugikan perusahaannya juga. Karena apa? Data perusahaan yang rahasia bocor. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya bukan merugikan diri kita sendiri ketika kita menghalalkan segala cara dan kita tidak mau diproses oleh Tuhan, tapi kita juga bisa merugikan orang lain. Jadi poin pertama yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, yang pertama adalah proses
itu lebih daripada shortcut. Atau Tuhan lebih menikmati proses daripada hasil. Bapak Ibu tulis dulu di kolom komentar, Tuhan lebih menikmati proses daripada hasil. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 kita baca dulu ayat firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi ketekunan harus sampai pada kesempurnaan, supaya kamu menjadi manusia yang sempurna dan utuh tanpa celah dalam segala hal. Amin. Contohnya ada di Alkitab. Saya mau ambil contoh dan di Alkitab adalah Musa. Ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perjalanan yang seharusnya Israel tempuh, perjalanan yang harusnya bangsa Israel tempuh ketika mereka keluar dari Mesir dan ke tanah perjanjian di Israel adalah 2 minggu. Tapi karena bangsa Israel mengeraskan hati, mereka memberontak, akhirnya Bapak Ibu, Tuhan memproses mereka sampai 40 tahun. Hasil akhirnya sebenarnya kita tahu Bapak Ibu kan, mereka masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Itu ujungnya, hasilnya. Tapi ketika mereka mengeraskan hati, prosesnya apa Bapak Ibu? Mengeluarkan Mesir dari Israel membutuhkan 40 tahun. Proses 40 tahun. Jadi, adakah Bapak Ibu yang hadir di sini, di Zoom online, YouTube maupun Facebook yang sudah mengalami proses sampai 40 tahun? Kalau ada boleh angkat tangan, raise hand Bapak Ibu, supaya kita berfoto bersama masuk ke breaking news. Ya, masuk ke uh, breaking news hari Minggu. Jadi, kita mungkin ketika kita mengalami proses, ada hal-hal yang dikeluarkan dari kita, seperti bangsa Israel tadi. Israel keluar dari Mesir, itu cuman butuh 2 minggu untuk sampai ke Israel, perjalanannya. Tapi ketika mengeluarkan Mesir dari dalam Israel, sifat-sifat yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, itu membutuhkan 40 tahun. Jadi ketika kita sedang diproses, coba bayangkan, Tuhan sedang mengeluarkan, Tuhan sedang merombak apa yang tidak baik di dalam diri kita, itu Tuhan mau ubah, Bapak Ibu. Amin. Tuhan sedang mengubah, misalkan sifat-sifat kita yang uh, tidak sabaran, seperti kesaksian saya tadi yang di jalan tadi Bapak Ibu, tidak sabaran ketika ingin cepat masuk di jalan tol, tapi akhirnya diproses Tuhan, diberikan macet, itu kan diproses Bapak Ibu, ya kan? Harusnya yang cepat sampai, tapi jalanannya macet, atau enggak di apa yang Bapak Ibu alami dalam pekerjaan atau dalam keluarga, proses-proses yang Bapak Ibu lewatin setiap hari, itu Tuhan sedang merombak apa yang ada dalam diri Bapak Ibu, dan Tuhan ingin kita siap untuk mendapatkan hasil yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bapak Ibu, masak mie instan aja, yang bener-bener, tulisannya aja udah mie instan. Itu aja ada prosesnya, dibuka bungkusnya, dikeluarin, direbus dulu mie-nya, taruh dulu bumbunya di piring, ditunggu dulu mie-nya rebus berapa menit, baru diangkat. Kalau ada mungkin rebusnya 2 kali, supaya zat-zat yang tidak baiknya itu keluar, gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi, intinya apa Bapak Ibu dari poin pertama saya ini? Jadi Bapak Ibu, kita mau pilih, mau kita dibentuk Tuhan, mau kita menyerahkan diri kita dibentuk Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita mengikuti apa tangan Tuhan mau yang terjadi pada diri kita, memproses kita, atau kita mau mengeraskan hati kita, dan kita diproses semakin lama. Amin Bapak Ibu, tulis dulu di kolom komentar, amin, 100 triliun kali, amin. Jadi itu yang poin pertama Bapak Ibu, Tuhan lebih menikmati proses daripada hasil. Di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 tadi Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita mau diproses oleh Tuhan? Lebih lagi Bapak Ibu, yaitu kita mengikuti apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau terjadi dalam diri kita, jangan kita mengeraskan hati. Poin yang kedua, sudah. Ya, poin kedua adalah Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu katakan di kolom komentar, Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1
Samuel 16 ayat 7. Tolong tim multimedia, 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Bapak Ibu, jujur di zaman sekarang kita sering banget dengar keadilan sosial bagi yang berwajah good looking. Itu kayak apa ya? Saya sering banget lihat di media sosial itu, sering banget nih kata-kata, sering banget orang yang lebih apa ya, fisiknya lebih menarik, yang lebih visualnya lebih menarik, lebih menjual itu, lebih di lebih apa ya, perlakuannya itu lebih baik daripada orang yang uh, kurang daripada mereka gitu. Tapi tidak dipungkiri karena manusia itu apa ya? Contoh ya Bapak Ibu ya. Ketika masuk restoran mewah itu misalkan ya, ada dua orang nih. Satunya dia penampilannya gak usah lah baju yang sobek-sobek gitu, pakai celana, pakai baju kaos, terus di celana pendek, terus celana jepit, pasti berbeda diperlakukan dengan orang yang setelan, pakai jas, pakai vest, sama pakai, pokoknya setelannya bagus lah. Terus dia pakai sepatu, sepatu yang bagus, Doc Mart lah contohnya. Terus dia masuk ke restoran itu bahkan perlakuannya bakalan berbeda. Saya pernah lihat contoh sosial eksperimen Bapak Ibu. Jadi contoh sosial eksperimen, dia dandan nih, dia niat banget, dia di makeover seperti pemulung, terus dia masuk ke restoran, dia minta makanan, nggak dikasih, diusir, karena dia penampilannya seperti pemulung gitu Bapak. Terus setelah diusir, dia ganti baju, dia pakai baju yang lebih menarik, dia pakai baju yang lebih formal, dia masuk, dia minta makanan gitu Bapak, dilayani dan baik, gitu Bapak. Dibilang, bagi ini dong, nanti saya transfer makanannya, tapi saya lupa bawa HP saya gitu. Dikasih. Sedangkan yang pemulung tadi, dia ketika dia makeover, dia modelannya kayak pemulung, diusir. Belum sampai pintu masuk pun sudah ditahan sama satpam. Gitu Bapak Ibu. Jadi, itu cara pandang dunia Bapak Ibu. Mereka melihat, karena kita melihat fisik Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata apa di 1 Samuel 16 ayat 7? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak mau kita mengikuti cara pandang manusia yang kita hanya melihat secara fisik aja Bapak Ibu. Maksud dari apa yang di depan mata itu, selain maksud yang tadi, adalah jangan kita langsung down. Karena mata kita langsung melihat masalah. Jangan kita, pandangan kita tuh jangan kepada masalahnya. Pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dari apa yang akan kita hadapi. Tuhan akan beserta dengan kita. Ketika kita hanya berharap kepada Tuhan, ketika kita mandang kepada Tuhan, maka kita akan bisa melewati segala masalah yang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi intinya, jangan kita membeda-bedakan semua orang. Tidak hanya penampilan fisik, Bapak Ibu. Ketika orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik, ketika dia tidak mau berteman dengan kita, ketika kita dimusuhi oleh banyak orang, kita harus tetap welcome, kita harus tetap, hati kita tetap, jangan kita tertutup, Bapak Ibu. Itu saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Sampai sekarang saya juga masih tetap diproses. Kita harus mau tetap dengan orang yang tidak senang dengan kita. Kita harus tetap membuka hati untuk menerima semua orang, Bapak Ibu. Jangan membeda-bedakan mereka. Maupun mereka tidak baik, maupun mereka baik. Itu Bapak Ibu. Kita harus belajar itu terus. Semua butuh proses. Agar kita bisa mendekatkan, agar kita bisa membuka hati dengan semua orang. Meskipun kita dijahati atau orang tidak baik dengan kita. Kita harus memandang semua orang. Kita harus butuh proses, Bapak Ibu. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menghakimi orang lain. Yang bisa menghakimi kita adalah Tuhan. Karena kita semua di mata Tuhan itu sama, ciptaannya Tuhan. Kita terbuat dari apa, Bapak Ibu? Dari debu tanah. Karena
kita dalam proses itu, ego kita pasti kayak merasa, ih, masa ngapain kita kayak deket sama musuh kita? Ngapain kita memperlakukan mereka dengan baik? Toh mereka juga tidak memperlakukan kita dengan baik. Nah, ini yang harus kita diproses, Bapak. Tapi itu proses yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika kita sudah sampai di pada tujuan kita, ketika pribadi kita sudah berubah menjadi semakin lebih baik, dan kita melihat ke masa lalu kita, itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Oke, dulu tuh saya begitu. Dulu tuh saya tidak bisa menerima orang itu. Dulu itu saya mengeraskan hati, yang akhirnya menjadi kesaksian bagaimana caranya kita diproses oleh Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin, Bapak Ibu. Jadi, yang poin kedua adalah Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Poin ketiga, yang terakhir, adalah menikmati proses membuat masa depan kita terjamin. Bapak Ibu ketik di kolom komentar, menikmati proses masa depan kita terjamin. Amsal 21 ayat 5, Amsal 21 ayat 5, usaha orang yang cerdik menghasilkan kelimpahan, tetapi si pemalas hanya akan miskin. Bapak Ibu, saya punya kesaksian. Kesaksian lagi Bapak Ibu. Jadi, dulu saya dari kecil, dari waktu SD sampai sempat kuliah juga tahun lalu, itu saya seneng banget main main game Bapak Ibu ya. Jadi dari kecil tuh sampai sering banget eh papa mama itu sering banget sampai tegur, larang, sampai marah pun sering. Sampai dulu tuh kalau waktu masih tinggal di Makassar, sekarang seringnya main game online, sampai wifi modem pun dicabut Bapak Ibu, disembunyikan. Mengalami proses yang sempat berhenti tapi balik lagi, berhenti balik main game lagi gitu. Sampai suatu saat akhirnya eh, sampai pada terakhir itu tahun lalu Bapak Ibu, saya sampai tahun ini puji Tuhan sudah berhenti. Apa ya, rasa ketertarikan untuk bermain game lagi itu sudah tidak ada. Sampai teman-teman tanya kenapa udah nggak main, kayak bingung juga jawabnya gimana ya, kayak udah nggak, akhirnya akunnya saya jual, kasih ke orang lain gitu, sampai bingung juga. Jadi Bapak Ibu, itu proses-proses yang tidak bisa saya lewati sendiri. Itu adalah apa ya, hasil dari doa orang-orang terdekat, dari doa dari orang tua, dari siapa aja Bapak Ibu, dari orang-orang yang mendoakan kita. Itu ada hasilnya, ada proses itu, ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang mendoakan, eh, yang mungkin ya orang tua yang anak-anaknya masih terikat mungkin dengan permainan itu, kalau misalkan dikasih tahu mereka tidak dengar, itu coba doakan Bapak Ibu, karena pasti akan terasa Bapak Ibu kalau prosesnya itu pasti ada, pasti akan berubah Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu, setelah saya sudah bermain game, sekarang saya jadi ambil contohnya Bapak Ibu. Seperti poin ketiga ini contohnya, seperti dalam game, ketika kita sebelum lawan bos, ketika eh, sebelum melawan final bossnya, itu pasti akan melawan pengawal-pengawalnya, kroco-kroconya gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk naik level selanjutnya, ada yang diperlukan, itu XP. EXP itu apa Bapak Ibu? EXP itu apa? Experience. Experience itu apa Bapak Ibu? Pengalaman. Ketika naik level, maka akan mendapatkan experience. Experience itu apa Bapak Ibu? Ketika sudah naik level, maka akan terbuka skill-skill baru. Nah, setiap naik level, skill itu akan terupgrade. Nah, ketika bertemu dengan final boss, kita sudah memiliki banyak skill baru. Dan kita akan lebih mudah mengalahkan boss tersebut. Ketika boss dikalahkan, kita mendapatkan reward. Kita mendapatkan XP yang semakin gede, Bapak Ibu. Experience yang semakin gede. Nah, ketika level kita sudah di atas, dan kita melawan boss yang level di bawah, atau lawan yang lebih di bawah level kita akan lebih mudah mengalahkan. Sama seperti kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami proses, itu kita sedang mengumpulkan experience-experience baru, skill-skill baru yang mungkin awalnya kita kayak, oh iya, saya awalnya nggak punya skill ini nih. Ketika melewati proses, ketika melewati persoalan, itu kita mendapatkan experience yang baru. Akhirnya skill-skill kita terunlock. Akhirnya skill-skill kita terbuka, Bapak Ibu. Dan kita mendapatkan skill yang sebelumnya kita tidak ada. Kita mempunyai skill tersebut. Amin, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita di masa depan, ketika kita mengalami proses, kita akan dihadapkan oleh berbagai macam pilihan. Ketika kita sudah pilih, dan ketika kita salah, itu prosesnya.
Ketika kita gagal, itu prosesnya. Itulah kenapa Tuhan lebih menyukai proses daripada hasil. Karena kalau hasil, itu Tuhan sudah tahu. Kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan mau kita sukses. Tapi prosesnya, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam prosesnya. Kita tidak tahu experience apa yang kita dapat. Kita tidak tahu skill-skill baru apa saja yang akan kita dapat dari dalam proses tersebut. Kita akan ketahui ketika kita sudah melewati prosesnya. Amin, Bapak Ibu. Tulis di kolom komentar. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Nah, di masa depan ketika kita menemukan masalah, anggap aja itu sebagai bos, Bapak Ibu. Dan setiap bos tidak mungkin tidak bisa dikalahkan karena setiap bos memiliki uh, apa namanya titik lemahnya sendiri. Nah, itu adalah prosesnya dari bagaimana cara kita mencari titik kelemahan bos tersebut, Bapak Ibu. Dari kita mencari titik kelemahan dari permasalahan tersebut. Setiap bos memiliki sudut pandang masalah tersendiri, Bapak Ibu. Maksudnya titik kelemahannya, Bapak Ibu. Jadi kalau bos yang mirip-mirip atau masalah mirip-mirip yang kita hadapi, pasti kita akan bisa menyelesaikannya karena sebelumnya kita bisa menyelesaikan. Amin, Bapak Ibu. Jadi demikian sharing singkat 3 poin saya pada pagi hari ini. Poin pertama, Tuhan lebih menikmati proses daripada hasil. Yang kedua, Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan yang terakhir, Tuhan lebih menikmati proses, dan Tuhan menikmati proses membuat masa depan kita terjang. Amin, Bapak Ibu. Sharing singkat pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya apapun yang hamba-Mu sudah sharing pada pagi hari ini, semua yang mendengarkan melalui Zoom, Facebook, bahkan YouTube, bahkan yang nanti mendengarkan melalui siaran tunda, kami dapat menangkap Tuhan apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, dan kami dapat menerapkan dalam keseharian kami. Dan Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kami yang sedang mengalami permasalahan, yang sedang diproses hari lewat harinya, Tuhan. Kami yakin percaya bahwa kami bisa uh, selevel demi selevel, kami bisa melewati setiap prosesnya, dan kami bisa keluar sebagai pemenang, dan kami bisa mendapatkan skill-skill yang baru, Tuhan, dalam kami melewati setiap proses, dan kami bisa menjadi contoh, dan kami bisa menjadikan kesaksian bahwa kami bisa melewati setiap proses yang diberikan oleh Tuhan dalam keseharian kami. Ini saya doakan pada pagi hari ini, dalam nama kami bisa berdoa hal ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi ini, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Wow, mengeluarkan Israel dari Mesir butuh cuma 1 hari. Mengeluarkan Mesir dari dalam Israel 40 tahun gak cukup, saudara, 1 generasi mati. Ya, ada beberapa perkataan-perkataan yang jadi statement bahwa lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Ya, lebih baik gagal dalam mencoba daripada saudara dan saya jadi apatis masa bodoh. Saya percaya bahwa masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Amin. Ukuran masa depan itu adalah ukuran Tuhan bagi kita. Sehingga ketika Bapak Ibu mau diproses, mau bereaksi benar, maka kita ada di dalam ukurannya Tuhan, ada di dalam masa depannya Tuhan. Sebaliknya, kalau kita salah meresponi, maka kita menjauh dari masa depan dan tidak ada dalam ukurannya Tuhan. Sebenarnya ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menurut 2 Korintus 5:17, Alkitab katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Itulah masa depan kita. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya ada, Yesus ada dalam kita, ya kita nggak takut tentang masalah. Masalah itu menjadi kendaraan untuk membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Masalah itu menyiapkan hati kita untuk kita menerima hasil, menerima masa depan. Jauh kalau orang nggak siap, nggak mau hadapi masalah, dia nggak akan bisa handle berkat yang Tuhan percayakan kepada dia. Karena itu mereka yang terus melewati masalah dan menang, semakin dipercayakan. Makanya Tuhan percayakan kita hal-hal kecil. Ya,
Hal kecil lebih dulu, baru kita dipercayakan hal-hal besar. Seperti tadi kakak Chris bilang bahwa dia misalnya dari SD, SMP, SMA suka main game, bahkan ditegur, ada kalanya dimarahin, didisiplin, pernah sampai handphonenya itu dihancurin di depan dia. Dia kaget juga, tapi dia masih terus. Tapi hari ini dia bisa melewati semuanya itu dengan baik, ya, sehingga dia tahu bahwa itu semua sebuah proses. Ya, kalau seorang anak muda tahu bahwa ini cuma ini sebuah proses yang dia jalani, saya percaya bahwa kita yang di dalam Tuhan, ikut Tuhan juga tahu bahwa semua kita melewati proses untuk nanti hasil itu Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat bahwa Tuhan lebih menikmati proses daripada hasil. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan lebih menikmati proses dari hasil. Jadi kalau kita sedang diproses, kita harus sama dengan Tuhan menikmati proses daripada hasil. Kemarin saya dengarkan seorang hamba Tuhan menceritakan bahwa temannya itu ketika dia datang di sebuah ibadah, ya, lalu ibadahnya itu sedang dikotbahkan tentang mereka sedang nabur benih iman untuk pembangunan. Nah, dia orang yang diberkati Tuhan, tapi masa-masa itu dia sedang mengalami, dalam 2-3 tahun ini dia sedang mengalami situasi yang nggak enak dalam perusahaannya lagi cooling down karena situasi pandemi. Ketika dia dengar itu, hari itu dia nggak mau beri persembahan sama sekali, ya, karena dia katakan perusahaanku juga sedang adalah masalah. Kemudian dia ketemu dengan seorang temannya yang jadi hamba Tuhan, dan temannya berkata begini, bahwa ada kalanya kan Tuhan hanya mau menguji hati kita karena dia Bapa yang baik. Betul? Dia Bapa yang baik. Bapa yang baik itu selalu melihat apa yang kita berikan kepada dia, yang terbaik yang kita berikan kepada dia. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak orang ingin menuai banyak, tapi menaburnya sedikit. Teman hamba Tuhan ini berkata begini, kalau kamu ingin menuai banyak, jangan tabur sedikit. Tapi kalau kamu ingin supaya hasilnya banyak, tuailah yang banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ingat, Tuhan lebih senang dengan proses. Taburan itu kan butuh waktu. Ya, kalau padi 3 bulan ya. Tapi kalau pohon mangga, pohon manggis, pohon durian, ya, itu butuh waktu yang agak panjang. Antara 3-5 tahun baru dia bisa berbuah. Ya. Kalau ketika kita mau menikmati proses, saya percaya bahwa hasilnya itu tidak akan memungkiri proses yang kita jalani. Hasilnya itu akan datang dan memberikan kebahagiaan kepada setiap kita. Ya. Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi bukan cuma menabur dalam hal keuangan, tapi kita menabur di dalam pikiran, perkataan, kehidupan kita. Sehingga satu waktu nanti proses yang kita jalani, ketakutan, pintu-pintu yang tertutup, kesehatan yang terganggu, itu semua adalah sebuah proses bagaimana reaksi kita. Apakah kita ucap syukur, ataukah kita ngomel, apakah kita menyalahkan orang lain, ataukah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tapi kalau kita menabur dalam daging, responnya salah, pikirannya salah, sikap hatinya salah, kita akan menuai kebinasaan dari daging itu. Dan saya percaya apa yang disampaikan Tuhan pagi hari ini melalui Kak Kris itu menjadi berkat bagi kita. Amin, Bapak Ibu.
Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan menabur pagi hari ini. Dan saya minta Sandra berdoa buat kita. Oke, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Tuhan, Kak Kris, Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi dan lebih lagi, Tuhan, dalam melayani Kau, Tuhan. Juga sebentar lagi kami akan menabur, Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik daripada kami, Tuhan. Sehingga apa yang kami tabur, Tuhan, itu kiranya berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Bapak Ibu.